Shalom, kita jumpa lagi saudara pada saat ini dalam bincang-bincang tentang keluarga. Sebelum jauh kita masuk dalam bincang-bincang tentang keluarga, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu menyerahkan waktu ini dalam bincang-bincang kami tentang keluarga. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami banyak hal dalam hidup keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bincang-bincang tentang keluarga. Di dalam rumah tangga atau satu keluarga, anak merupakan satu harta yang sangat terindah. Namun banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga tentang anak. Ada anak yang baik, ada anak juga yang mungkin kurang menyenangkan bagi orang tua. Karena itu kita akan bincang-bincang saat ini bagaimana cara mendidik anak di dalam Tuhan. Oke saudara, kita akan langsung bincang-bincang dengan Pak Sahat. Bagaimana kira-kira Pak Sahat ya tentang mendidik anak supaya anak itu sungguh-sungguh berada di dalam jalan Tuhan sebagai orang tua. Silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang anak, itu sesuatu yang sangat ruwet, sangat mudah, tetapi juga sangat-sangat kompleks persoalannya. Karena di setiap keluarga mempunyai cara pandang, mempunyai perbedaan, mempunyai tujuan untuk membesarkan anak. Karena itu sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan melihat di dalam Alkitab yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6, bagaimana Allah memesankan kepada segenap bangsa Israel untuk mengajarkan anak-anaknya. Mengajarkan supaya anak-anak itu betul-betul mendengar firman Allah. Kalau ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di sini jelas Allah menginginkan kita untuk mendidik anak sesuai dengan firman Allah itu sedini mungkin. Sejak dia mulai ada di dalam dunia ini. Yaitu firman Tuhan sudah sangat jelas. Namun kan biasalah kalau namanya anak-anak ya, kadang dinasihatin sedikit mereka merasa bosan. Apalagi terus-terus, pasti mereka jenuh. Kadang maunya hanya keinginannya sendiri. Nah, bagaimana sikap orang tua atau cara orang, mungkin ada trik-trik orang tua untuk mendidik anak supaya benar-benar dia menjadi anak yang takut Tuhan. Iya, jadi kalau kita lakukan sebenarnya dimulai dari proses pengenalan akan pasangan, kemudian proses terjadinya persetubuhan antara suami dan istri, kemudian proses ketika anak itu mulai ada atau istilahnya sudah
mengandung, sudah dikandung, sudah hamil. Kemudian lahir dan bertumbuh. Itu semua harus dimulai dari proses doa. Proses melibatkan Allah di dalamnya. Karena apa? Karena anak-anak itu terbentuk mulai dari pertemuan antara sperma dan juga indung telur. Sperma dan indung telur bertemu, maka terbentuklah namanya apa? Pembuahan. Muncullah namanya zigot itu. Zigot namanya kan. Kemudian ketika itu sudah mulai proses yang namanya pembentukan organ-organ, walaupun dimulai dari gumpalan darah, kemudian membentuk saraf-saraf, membentuk tulang, membentuk organ-organ lainnya, belum sempurna. Proses ini penting karena di dalamnya ini tidak bisa hanya si istri saja, tetapi harus ada peranan suami. Karena di sini sangat dibutuhkan kestabilan daripada si istri, si ibu. Ibu yang mengandung ketika dia mengalami stres yang tinggi, itu sangat berpengaruh kepada kondisi janin si bayi. Dan itu nanti akan mempengaruhi daripada sistem saraf ataupun sistem pembentukannya ke depan. Dari awal harus betul-betul ditoto. Selain daripada emosi, yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi yang baik. Memang ada orang mengatakan harus bagaimana? Harus betul-betul nutrisi yang sangat baik, yang diutamakan pembentukan daripada perkembangan janin itu. Vitamin, susu misalnya, telur, daging, sayur-sayuran misalnya. Jadi proses ini kalau terjadi dengan baik, diharapkan anak itu akan bertumbuh dengan sempurna. Kemudian ketika dia ada di dalam kandungan, si suami harus betul-betul mendoakan kandungan itu. Supaya ada berkat Allah. Supaya ada kasih Allah bagi anak. Dan menurut penelitian, ketika seorang itu antara ayah dan ibunya senang atas kehadiran daripada si bayi itu, kandungan itu dalam proses lahir itu, si anak itu pun merasakannya. Dia akan merasakannya. Ketika ada kebahagiaan antara suami dan istri dirasakan oleh si anak dalam kandungan, maka proses pembentukan emosionalnya sebenarnya sudah tercipta. Jadi emosional anak itu tercipta mulai dari kandungan. Ya, bukan setelah lahir besar, bukan. Mulai dari kandungan. Ya. Makanya diharapkan ibu yang sedang mengandung, mendengarlah musik-musik yang menyenangkan. Kalau dulu kita sering dikatakan usahakan musik-musik klasik. Itu akan ikut membantu mempengaruhi emosional si ibu. Karena si ibu yang sedang mengandung, apalagi anak pertama, itu terjadi perubahan-perubahan. Kekagetan-kekagetan. Sehingga perlu sekali
emosional itu betul-betul sangat-sangat stabil. Kemudian ketika anak itu bertumbuh, maka proses daripada pemberian nutrisi memang diharapkan anak-anak itu harus ASI supaya daya tahan tubuhnya kuat. Tetapi seandainya tidak pun ada ASI, misalnya karena ibunya dipengaruhi oleh sakit penyakit, karena ada juga ibu-ibu yang baru melahirkan tidak mengeluarkan ASI. Nah, boleh saja susu yang ada di pasaran, susah-susah formula begitu. Mulai anak ini lahir 6 bulan pertama dia mengkonsumsi hanya susu supaya kuat badannya. Kemudian proses pembentukan daripada fisiknya penting. Karena umur-umur itu sampai umur 2 tahun sangat rentan dengan apa? Dengan sakit, panas. Pertumbuhan gigi dia panas. Mau merangkak dia panas. Mau berjalan dia juga bisa panas. Semuanya bisa menimbulkan dia panas. Karena itu bagaimana supaya anak itu tidak sampai kepada sakit yang berlebihan. Nah, misalnya disediakan di rumah obat anti panas atau bantal yang bisa mengandung kandungan air. Sehingga ketika panas air di dalam diisi sehingga bantal itu bisa menyerap panasnya. Dan banyak hal cara untuk mengurangi supaya jangan sampai step. Karena step atau emosional anak karena sakit-sakitan dari kecil itu akan mempengaruhi nanti di masa besarnya, mempengaruhi emosionalnya, mempengaruhi kejiwaannya dan lain sebagainya. Dampaknya, ya. Jadi ini penting. Karena kalau anak di kandungan tidak baik, itulah yang bisa terjadi yang namanya apa? Autis atau cacat. Kalau dia sudah lahir nanti kemudian sering step juga bisa berpengaruh kepada mentalnya, kepada kecerdasannya, dan lain sebagainya. Perkembangan anak itu kan sangat dipengaruhi sejak dia dalam kandungan ya. Tapi kan biasanya kita lihat juga ada mungkin orang tua yang kadang tidak disangka katanya langsung tiba-tiba hamil. Nah, atau hamil di luar nikah. Bagaimanapun juga si ibu ini harus memelihara anaknya yang mungkin tidak bisa mendengarkan musik-musik klasik seperti itu ya dalam masa-masa pembentukan organ-organ tubuh dalam kandungannya. Setelah itu dia lahir anak ini, dan bagaimana kira-kira seorang tua untuk mendidik anak yang boleh dikatakan hal yang tidak menikmati waktu masa-masa pembentukan. Ada pengaruh nggak yang sangat besar dalam masa-masa pembentukannya, Pak? Iya. Kadang-kadang memang di dalam dunia ini tidak semua orang beruntung. Tetapi banyak faktor ketidakberuntungan itu dipengaruhi oleh perilaku daripada orang itu sendiri. Makanya dikatakan takutlah akan Tuhan. Selagi engkau muda takutlah akan Tuhan supaya tidak terjadi hal seperti yang disebutkan oleh. Tetapi jikalau itu sudah pernah terjadi dan sedang terjadi, memang ini kerja ekstra keras. Apalagi misalnya hasil daripada perjinahan atau hasil daripada lahir tidak dikehendaki, apalagi diinginkan wanita yang lahir laki-laki sehingga terjadi penolakan. Memang membentuk anak itu
tidak gampang jikalau menghadapi kasus-kasus itu tadi. Kalau yang saya sebutkan di awal itu tadi adalah proses yang normal, yang baik, ya. Seumpama begini, kita membuat peternakan saja, membuat pertanian saja atau perikanan saja, itu berkembang dengan baik, itu harus ditata dengan baik. Apalagi dalam membentuk anak yang dia akan bertumbuh dan akan mempunyai pemikiran, pola pikir, mempunyai konsep ke depannya. Itu penting. Kalau mengenai menghadapi anak yang tertolak, itu memang sangat rumit ya. Rumit. Saya pengalaman melayani orang-orang yang tertolak, ya, melayani orang-orang yang hampir bunuh diri, melayani orang-orang yang minder karena orang tua bercerai, atau karena orang tua narkoba, atau orang tua yang sering bermain perempuan atau selingkuh. Menghadapi anak yang seperti ini memang agak sulit. Agak sulit. Tetapi kembali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang menghadapi orang-orang yang nakal seperti itu, sebenarnya kalau dilihat anak itu, kalau dia normal ya, saya katakan tadi normal. Kenapa pentingnya pembentukan dari kandungan? Nanti hasilnya normal. Kecuali kalau misalnya abnormal atau disebabkan oleh penyakit atau autis, itu mempunyai penanganan khusus. Ya. Tetapi kalau yang normal, siapapun dia, lahir dari manapun dia, kalau pendekatan, kalau kasih, kalau cara merangkulnya tepat, dia akan menjadi baik. Karena kadang-kadang kalau dia misalnya seperti saya katakan tadi, hasil perjinahan atau anak yang ditolak atau anak yang mengalami kekerasan mental, mengalami kekerasan fisik, dia akan mencari sesuatu kebalikan daripada itu di luar. Contoh, kalau di rumah dia kurang diperhatikan, maka dia keluar nanti akan mencari perhatian. Mencari perhatian itu bisa positif, tetapi kecenderungannya negatif. Kalau dia misalnya di rumah sering dipukuli, nanti keluar ada dua kemungkinan. Dia menjadi orang yang sangat minder, atau dia akan menjadi keras, suka memukuli orang. Nah, gitu. Kemudian orang yang mencari perhatian itu, kadang-kadang orang tua memaksa si anak sesuai dengan keinginannya. Memaksa si anak sesuai dengan pola pikirnya. Sesuai dengan kemauannya. Tanpa dia melihat apa sih kapasitas anak, apa sih kemauan anak, bagaimana sih membawa anak supaya anak itu menjadi bisa saling mengerti antara keinginan anak dan keinginan si orang tua. Itu penting sekali. Karena banyak orang tua misalnya ingin sekali anaknya harus juara 1, minimal juara 5, harus dia yang terbaik, harus dia ini. Itu benar, semua orang tua menginginkan itu. Tetapi apakah orang tua menyadari tentang kapasitas anak? Menyadari enggak bagaimana kecerdasan anak? Menyadari enggak fasilitas yang diberikan untuk menunjang itu? Tidak bisa kita hanya menuntut si anak harus juara 1, 2, 3 supaya hebat, tetapi orang tuanya tidak memberi dukungan untuk ke situ. Nah, itu yang sering terjadi. Sehingga mengharapkan anak tinggi, mengharapkan anak hebat, tetapi perlakuan tidak sama.
tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka anak itu memberontak. Anak itu menjadi tidak bisa menerima. Anak itu menjadi liar. Ya. Itu. Katanya anak durhaka ya. Anak durhaka. Sebenarnya karena memang pendidikan orang tua ya Pak ya. Itu yang sangat penting. Durhaka itu lain lagi ya. Anak yang tidak menuruti kata orang tua. Kalau anak durhaka itu kan di apa sana cerita yang tidak benarnya itu. Tapi anak yang tidak mengikuti, yang tidak bisa mengimbangi kemauan daripada si orang tua. Maka pelampiasannya apa? Tidak mau mendengar orang tua. Pelampiasannya apa? Tidak mau membantu orang tua. Pelampiasannya apa? Melakukan kejahatan. Pelampiasannya apa? Tidak maksimal dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Nah, karena itu betapa pentingnya semua harus mempersiapkan dengan baik. Proses pembentukan anak itu supaya dia baik itu harus dipersiapkan. Di tempat sekolah yang baik. Dengan sedapat mungkin fasilitas yang baik. Dalam arti bukan fasilitas kemewahan, harus punya mobil, harus menggunakan baju-baju yang bagus, bukan. Yang dibutuhkan anak itu sebenarnya adalah firman dan keteladanan. Pendampingan dan dorongan, itu yang dibutuhkan oleh anak. Firman itu anak itu harus mendengar dari bapaknya dan dari mamanya. Jadi seorang ayah harus mengerti seperti yang dikatakan oleh Ulangan itu tadi. Tidak mungkin dia bisa mengajari anaknya kalau dia tidak mengerti. Yang sering terjadi adalah orang tua mengantar anak ke gereja, tetapi dia hanya di pintu, setelah itu pulang. Ya tidak bakalan bisa. Anak itu dia akan menyerap, menyimpan lebih banyak firman itu dari orang tuanya daripada yang luar. Karena itu dikatakan oleh firman tadi itu, ajar mereka waktu duduk, waktu berjalan, bikin di pintumu. Artinya orang tua harus belajar dulu, ajarkan kepada anakmu. Kemudian bukan hanya dalam bentuk perkataan saja, tapi dibutuhkan keteladanan. Anak itu membutuhkan keteladanan. Ada istilah buah pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah tidak jauh dari pohon. Kenapa? Karena anak akan selalu melihat orang tua. Anak akan selalu meniru, dia akan lebih gampang meniru ayah ibunya karena dia bertemu terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Apa yang dikerjakan oleh orang tua gampang dilihat oleh anaknya. Bisa diikuti oleh anaknya. Karena itu pentingnya si orang tua itu meneladani. Meneladani dalam perkataan, perilaku, dan tentu yang utama adalah dalam hal ibadah dan melayani Tuhan. Itu sangat penting. Jadi ketika anak itu dibentuk di dalam keluarga, dilihat oleh bapaknya, anaknya. Bapaknya mengerjakan sesuatu, dilihat oleh anaknya. Maka itu namanya transfer. Transfer ilmu. Transfer ke batin. Transfer bahasa tubuh. Dan segala-galanya. Ya. Karena itu si ibu sangat penting untuk mengerti kejiwaan daripada si anak. Karena kecenderungan si ibu lebih banyak waktunya bersama dengan anak. Mengerti kejiwaan ini adalah betul-betul sampai ke tahap apa yang dipikirkan
apa yang dilakukan oleh si anak itu betul-betul terpantau, diketahui. Bagaimana tahap perkembangan jiwa, bagaimana tahap perkembangan mental, perkembangan fisik, itu harus diketahui terutama si ibu. Dan tentu sangat baik kalau dua-duanya saling membangun. Karena penting sekali suami istri bersama-sama untuk membantu pertumbuhan daripada mental si anak, pertumbuhan daripada fisik si anak, pertumbuhan daripada kejiwaan daripada si anak. Banyak orang mengatakan, ya mendekati anak-anak itu seperti teman. Mendekati anak-anak itu ya menganggap seperti teman. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang tua gagal di situ. Karena ada jarak. Sebenarnya harus penting sekali bagaimana menjadikan anak-anak itu sebenarnya adalah menjadi dewasa berpikir. Saya kepada anak saya selalu menganggap mereka adalah dewasa berpikir. Tidak berpikir mereka itu anak-anak. Dalam konsep berpikir. Walaupun fisik mereka, walaupun kadang-kadang kegiatan mereka adalah anak-anak. Karena memang umurnya masih kecil. Tetapi cara berpikir saya tidak pernah membuat mereka berpikir anak-anak. Sehingga saya belajar untuk berdiskusi dengan mereka hal-hal yang besar yang dilakukan oleh orang dewasa. Benar-benar sebagai ayah harus bisa mengerti, memahami anak itu sehingga ada komunikasi. Iya, mengerti. Karena memang yang paling sulitnya biasanya dalam masa-masa peralihan ya Pak ya. Mereka mulai dari anak-anak masuk ke remaja. Sehingga banyak orang yang mengatakan seperti tadi Bapak sudah katakan, kita harus bisa menjadi teman. Sebagai orang tua itu harus bisa menjadi teman kepada anak sehingga anak itu bisa curhat kepada orang tuanya. Apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, dia bisa sampaikan kepada orang tuanya. Dan ini memang masa-masa sulitnya. Bagaimana trik-trik yang baik untuk menghadapi anak-anak khususnya masa-masa peralihan? Ya. Yang terpenting itu adalah si ayah mengerti pribadi anaknya itu sendiri. Mengerti kejiwaannya. Mengerti bahasa tubuhnya. Si anak pun dia akan mengerti, berusaha mengerti tentang jiwa kepribadian bahasa tubuh si orang tua. Kalau berbicara tentang bagaimana supaya bisa, itu tadi pertanyaan tuh, ada komunikasi kepada si anak. Dia mau terus terang. Mau terus terang. Semua itu seperti saya katakan tadi, harus dibangun dari dasar. Makanya sangat penting mengutamakan anak daripada duniawi, harta duniawi. Mengutamakan anak daripada hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Walaupun harta dan lain sebagainya penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang tua dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari anak bangun sampai tidur lagi, tidak pernah komunikasi. Karena sibuk dengan dunia luar. Terus. Cari uang terus. Untuk memenuhi kebutuhan, padahal benar ya. Sebenarnya bukan kebutuhan juga. Cari. Anak masih tidur, dia sudah pergi. Anak sudah tidur, dia udah baru pulang. Kapan komunikasinya? Tidak ada. Semua diberikan kepada
si istri atau kepada pembantu. Anak ini pasti akan rusak. Kemudian ketika dia udah besar misalnya SMP, tiba-tiba si ibu atau si ayah yang tadinya super sibuk itu tiba-tiba mau pendekatan, sudah tidak bisa. Sudah ada jarak. Kita mau bilang bagaimana pendekatan supaya udah susah. Sudah terlalu jauh jaraknya. Karena itu seorang ibu atau seorang ayah, minimal salah satu, harus betul-betul mendampingi si anak. Mulai dari lahir sampai dia besar. Banyak orang berpikir bahwa nanti setelah ada uang, baru aku akan mendampingi orang tua anak-anakku. Sudah tidak bisa. Karena bagi anak, ukuran utama bukan uang. Ukuran utama adalah pendampingan. Bagaimana dia bisa komunikasi dengan anak, maka anak pun akan komunikasi ke dia karena ada hubungan yang intens, hubungan yang terus-menerus. Tidak moro-moro, anak sudah gede baru datang didekati. Anak waktu kecil tidak pernah dipangku, tidak pernah digendong. Ya tidak bisa. Karena bahasa tubuh itu penting, batin. Bahasa batin itu penting. Ya, penting sekali. Kalau intensnya hubungannya baik, si anak mengerti pekerjaan ayahnya, si ayah mengerti keinginan anaknya, pasti. Kemudian si orang tua juga jangan kolot-kolot terus. Karena perkembangan zaman, perkembangan situasi, perkembangan teknologi itu ikut mempengaruhi. Contoh sekarang, waktu saya kecil, tidak ada itu telepon handphone. Tidak ada itu namanya gadget-gadget. Tidak ada itu namanya apa. Dulu waktu di kampung naik sepeda pancalnya, naik apa itu namanya, naik truknya pergi ke pasar. Sekarang semuanya ada. Dulu sepeda motor gede-gede itu jarang punya. Sekarang sepeda motor mudah sekali. Anak-anak sekarang sudah naik sepeda motor. Dulu hanya orang dewasa yang naik sepeda motor. Dulu televisi hitam putih. Ya. Sekarang muncul YouTube, muncul Facebook, semua muncul. Televisi di mana-mana memberikan apa itu namanya? Berita-berita memberikan hal-hal yang baru. Teknologi cepat sekali berkembang. Nah, bagi orang tua dulu tidak ada mengatakan ini haram, ini tidak boleh, itu salah. Membatasi, tetapi juga terlalu lepas juga salah. Karena itu orang tua harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Harus mengikuti teknologi. Harus mengikuti semua. Supaya apa? Jangan si anak juga tersiksa di luar karena dia mengikuti pola pikir paksaan daripada orang tua itu. Jadi harus mengikuti perkembangan. Orang tua harus belajar, terus belajar. Tidak bisa hanya, ya cukup hanya di sini, tidak bisa. Harus terus belajar dan belajar. Sehingga si anak pun kemudian masalah yang sering terjadi itu adalah bagaimana si anak itu ingin tampil, ingin hebat, ingin punya pacar yang cantik dan banyak dan lain sebagainya. Ingin juara, ingin selalu terpilih. Itu kan kecenderungan anak-anak remaja sampai pemuda. Tetapi jikalau pemahaman dia, emosionalnya bagus, dan lain sebagainya, saya pikir si anak pun tidak akan terkejar dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena itu dia akan kecenderungan hidup di dalam ketenangan, hidup belajar firman, hidup untuk belajar mengasihi Tuhan. Sehingga anak itu bisa bertumbuh, baik fisik, baik mental, baik psikisnya. Ya. Fisik tubuhnya bertumbuh. Mentalnya makin kuat menghadapi zaman dan sambil dia belajar terus. Psikisnya apa? Dia menghadapi tantangan, serangan, dan lain sebagainya itu dengan kuat.
Ya, apalagi di dalam dunia yang serba sangat cepat, di mana informasi cepat, dilihat di sana perilakunya sangat luar biasa, yang menyebabkan anak-anak itu banyak yang tidak peduli tentang firman, banyak tidak peduli tentang kebenaran Alkitab. Ini bisa menjadi masalah. Berdasarkan survei daripada di Kota Bogor tahun 2020 pada bulan Desember itu, SMP, SMA, mahasiswa itu 93% itu sudah tidak perawan. Itu SMP dan SMA dan mahasiswa. Apa yang salah di sana? Karena di sana tidak ada lagi pengajaran tentang kebenaran. Tidak ada lagi berbicara tentang kesucian. Karena anak-anak remaja itu mereka akan selalu banyak ikut-ikutan. Apa kata teman, apa kata komunitas, perilaku teman, perilaku komunitas. Komunitas itu apa? Teman-teman dekatnya, satu permainan, satu pergaulan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara mereka bukan karena cari uang menjual kesuciannya, bukan itu. Tapi memang karena ikut-ikutan. Di samping daripada dirayu oleh pacarnya. Orang itu mengebet punya pacar, kenapa? Karena ingin menunjukkan dirinya hebat. Kenapa dia ingin berusaha menunjukkan dirinya hebat? Karena dia membutuhkan perhatian, kasih, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di luar. Kasih dan perhatian itu kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di luar. Dorongan seksualnya dari dalam dirinya kuat. Dia tidak bisa mengendalikan, maka dia lampiaskan keluar. Dia cari di luar. Karena apa? Karena dia tidak siap menghadapi segala perkembangan di dalam tubuhnya. Ini penting. Sehingga bagi orang tua sangat-sangat penting untuk terus-menerus mendampingi, membentuk, dan mengarahkan si anak. Terutama adalah mengajarkan mereka tentang kebenaran. Mengajarkan anak itu tentang kasih. Dan mengajarkan anak itu tentang kepedulian. Ya. Jadi saudara benar sekali. Kembali kepada firman Tuhan. Sebagai orang tua, pembentukan anak itu sangat penting mulai dari awal. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahat, bagaimana anak itu di masa-masa remaja, kalau tidak mendapat kasih sayang, mereka akan mencari di luar. Kalau mereka tidak dapat pendidikan yang baik, yang benar dari keluarga, dari orang-orang yang mendidik mereka sejak kecil, maka di luar mereka akan mencari. Karena itu sangat penting bagi kita orang tua untuk sungguh-sungguh menjaga. Apalagi sebagai orang tua di dalam Tuhan, didiklah seperti tadi disampaikan itu dalam Ulangan pasal 6, didik di dalam firman Tuhan. Jangan jemu-jemu ya Pak Sahat ya. Siang malam pada waktu duduk, pada waktu berbaring, sampaikan firman Tuhan. Nasihati mereka supaya mereka menjadi bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kira itu sangat luar biasa dan itulah yang sangat penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi bagi orang tua, mari kita belajar sungguh-sungguh kembali kepada firman. Didik anak itu supaya mereka menjadi anak yang benar, anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Begitu Pak Sahat ya. Terima kasih. Sekian pembicaraan kita, yang bintang kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.